Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 yang beranggotakan Muhammad Erika Fauja, Jani Rofi Rohman, dan Zaki Dayatala. Di sini kami akan mempresentasikan problem 7.1 yang isinya di hampir semua sistem yang menyertakan modul DMA, akses DMA ke memori utama adalah diberi prioritas lebih tinggi daripada CPU ke memori utama. Mengapa? Di sini saya akan menjelaskan. Jadi DMA ialah sebuah prosesor khusus special purpose processor yang berguna untuk menghindari pembebanan CPU utama oleh program I/O atau PIO untuk memulai sebuah transfer DMA. Host akan menuliskan sebuah DMA command block yang berisi pointer yang menunjukkan ke sumber transfer, pointer yang menunjukkan ke tujuan transfer, dan jumlah byte yang ditransfer ke memori CPU, kemudian menuliskan alamat command block ini ke pengendali DMA, sehingga pengendali DMA dapat kemudian mengoperasikan bus memori secara langsung dengan menempatkan alamat-alamat pada bus tersebut untuk melakukan transfer tanpa bantuan CPU. Adapun 3 langkah dalam transfer DMA, yaitu yang pertama, prosesor menyiapkan DMA transfer dengan menyediakan data-data perangkat operasi yang akan ditampilkan, alamat memori yang menjadi sumber dan tujuan data, dan banyaknya byte yang ditransfer. Kedua, pengendali DMA memulai operasi atau menyiapkan bus menyediakan alamat menulis dan membaca data sampai seluruh blok sudah ditransfer. Dan yang terakhir, pengendali DMA menginterupsi prosesor di mana selanjutnya akan ditentukan tindakan berikutnya. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Jami. Silakan Jami. Pada dasarnya, DMA mempunyai dua metode yang berbeda dalam mentransfer data. Metode yang pertama ialah metode yang sangat baku dan sederhana disebut HALT atau burst mode DMA. Karena pengendali DMA memegang kontrol dari sistem bus dan mentransfer semua blok data ke atau dari memori pada single burst. Selagi transfer masih dalam proses, sistem mikroprosesor di set idle tidak melakukan instruksi operasi untuk menjaga internal register. Tipe operasi DMA seperti ini ada pada kebanyakan komputer. Metode yang kedua, mengikutsertakan pengendali DMA untuk memegang kontrol dari sistem bus untuk jangka waktu yang lebih pendek. Pada periode di mana mikroprosesor sibuk dengan operasi internal dan tidak membutuhkan akses ke sistem bus. Metode DMA ini disebut cycle styling mode. Cycle styling DMA lebih kompleks untuk diimplementasikan dibandingkan HALT DMA karena pengendali DMA harus mempunyai kepintaran untuk merasakan waktu pada saat sistem bus terbuka. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Jaki. Kan Jaki. Nih, Ijan. Kelemahan I/O terprogram dan interupsi driven I/O. Proses yang terjadi pada modul I/O melibatkan CPU secara langsung berimplikasi pada yang pertama, kelajuan transfer I/O yang tergantung kecepatan operasi CPU. Yang kedua, kerja CPU terganggu karena adanya interupsi secara langsung. Prinsip kerja DMA. Yang pertama, CPU mendelegasikan kerja I/O kepada DMA. Kedua, CPU hanya akan terlibat pada awal proses untuk memberikan instruksi lengkap pada DMA dan akhir proses saja. Yang ketiga, CPU dapat menjalankan proses lainnya tanpa banyak terganggu dengan instruksi melaksanakan transfer data secara mandiri. Yang pertama, DMA memerlukan pengambilalihan kontrol bus dari CPU. Yang kedua, DMA akan menggunakan bus bila CPU tidak menggunakannya atau DMA memaksa CPU untuk menghentikan sementara pengguna bus. Yang ketiga, teknik side scaling modul DMA
mengambil alih siklus bus klasifikasi perangkat eksternal. Yang pertama, human readable, yaitu perangkat yang berhubungan dengan manusia sebagai pengguna komputer. Contoh, monitor, keyboard, mouse, printer, joystick, write. Machine readable, yaitu perangkat yang berhubungan dengan peralatan, biasanya berupa modul, sensor, dan prosedur untuk monitoring dan kontrol suatu peralatan atau sistem. Communication, yaitu perangkat yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh, contoh NIC dan modem. Klasifikasi berdasarkan arah data. Yang pertama, perangkat output. Kedua, perangkat input. Ketiga, kombinasi output input. Contoh perangkat output, monitor, proyektor, dan printer. Contoh perangkat input, keyboard, mouse, joystick, scanner, smart reader, barcode reader. Dalam semua sistem secara virtual yang memiliki modul DMA, akses DMA ke memori utama diberi prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan akses CPU ke memori utama. Mungkin sekian yang kami dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kata yang kurang enak didengar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.